Jadi jenengan ini Al-Jilani yang membela Bang Alawi. Keren kawan. Keren. Iya, beliau Al-Jilani. Cuman lama di luar. Tapi kok fasih bahasa Indonesianya? Fasih banget ini. Dia kadang agak begitulah bahasa Indonesianya. Agak kayak cadel-cadel gitu, ada campur-campuran. Berapa kasus sekarang ini termasuk apa ya? Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada para habaib. Ya, di saat Kiai Haji Said Agil Siraj menyampaikan tentang keturunan ya jalur Sunan Gunung Jati yang tidak kita sangka ternyata beliau pro kepada pendapat Bani Alawi atau Ba'alawi dan pendapat kita secara umum. Dan saat itu para orang-orang yang melakukan tesis ilmiah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum itu terdiam tanpa bisa bicara itu. Habib pun kalau mencaci menghina ya kita tidak akan membela, tetap salah ya sudah salah. Karena tidak ada ajaran maksum selain para nabi, itu tidak ada. Ajaran maksum selain para nabi, makanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab yang namanya Ismatul Anbiya. Tidak ada Ismatu Dzurriyyatil Anbiya, gak ada. Gitu. Gak ada. Makanya baca kitab Fakhruddin Ar-Razi itu teman-teman jangan Syajarah Mubarakah aja. Beliau kitabnya banyak gitu. Gitu. Makanya ada lafal huruf jar min bermakna taba'id. Huruf jar ada 20. Di alfiyahnya itu haka huruf al-jari wa yamin ila hatta qala hasya'ada fi an alamul munduru bala mukai wa watawal kafu wal bawala ala wa mata. Nah, itu ya alfiyah itu ya. Saya kalah ilmu ini dari Kiai Wafi. Saya taunya min itu cuma 19. Ternyata Kiai Wafi taunya 20. Berarti kalah satu ini saya dengan Kiai Wafi. Ampun Kiai Wafi, ampun. Ya enggak, maksudnya apa ya? Ya gitulah Ustadz, kan namanya juga kajian ilmiah gitu loh. Jadi kalau memang ada oknum para habaib yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair ya Sidi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ada satu lagi Ma'al Kiai. liqa wa taqdir. Ma'al qanat, ma'a Syekh Mahesa. Kiai on cam. Kiai Wafi harus on cam karena jenengan ini udah bukan ustad lagi. Di rumah saya itu udah Kiai Wafi. Waduh. Saya mau wudhu dulu. Lanjut Ustaz. Masya Allah, ahlan baik. Ma timni'ang ya Ustaz Habibi. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ini Kiai ini. Alhamdulillah bi kulli surur. Ustad, ini Kiai Wafi ini Kiai ini. Nunggu on cam nanti kita perbesar beliau ya. Karena nanti obrolan ini saya up juga di YouTube. Ya kita. Tafadhal, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Karena yang sebenarnya terjadi menurut saya ini perang opini ya, bukan perang ilmiah, bukan perang nasab sebenarnya, ini perang opini saja. Dari Naam. Betul, ayo. Ini Indonesia ini bukan perang nasab, perang tenar, pengen perang tenar. Jadi mau masyhur, jadi masyhurun fi ala tahqiq al-ansab. Masyhurnya di bawah nasab gitu. Gara-gara nasab masyhur. Ya seperti Ana ini. Ana kan sebenarnya ini bisa masyhur nih tiba-tiba nih banyak yang nge-follow. Ini gara-gara kamu Hasan nih masuk ke konten. Gara-gara ini bisa masyhur. Nah gitu. Manusia ini kan banyak yang liciknya. Posisi jenengan tuh bahaya. Posisi jenengan bahaya, lebih aman, privasi antum tetap rahasia lah. Dan sebenarnya saudara. Baik, bentar. Kalau mau tahu nama saya boleh. Jadi gini, saya akan umumkan di sini nama saya itu Hussein. Masya Allah. Masya Allah. Alaihi salam. Oh, orang Indonesia apa? Blasteran. Nah, Indonesia, Iran. Ibu saya Indonesia. Abi, Iran. Lah.
Tapi saya Saudi, cuman campuran. Oh, campuran. Tapi jenengan nama yang tadi disebutkan nama asli ya? Hakada. Salah. Kang Umar, kita panggil Sidi aja ini. Beliau ini kita panggil Sidi. Karena beliau kan dari Al-Jilani. Oh, Al-Jilani. Al-Jailani ada banyak di Pekalongan, banyak saudara saya dari Imam Ad-Razzaq. Al-Jailani beliau asli mukanya kayak Arab asli itu. Jadi Jamaah yang ada di Pekalongan. Nah, Jadi Al-Jailani itu yang membela Ba'alawi. Jadi jenengan ini Al-Jilani yang membela Ba'alawi. Keren Kang Umar. Keren. Iya, beliau Al-Jilani. Cuman lama di luar. Tapi kok fasih bahasa Indonesianya? Fasih banget ini. Dia kadang agak begitulah bahasa Indonesianya. Agak kayak cadel-cadel gitu, ada campur-campuran. Berapa kalimat yang belum fasih. Dan perkenalkan ini Sidi Husain. Kiai Wafi ini sebenarnya macan tidur ini. Sekarang sudah dibangunin oleh Kiai Imad. Ini sebenarnya Kiai ini macan tidur nih beliau ini. Orangnya lagi wudhu katanya. Mungkin karena vibrasi jenengan Sidi Husain. Karena vibrasi jenengan ini. Ini Kang Umar gimana ini? Ada yang mau disampaikan ini Kang Umar ini? Enggak. Ini gimana ini di Istiqlal ini? Pendapat Kang Umar gimana ini? Alhamdulillah, Haul Wali Songo berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tanpa ditunggangi dengan apapun. Di luar dugaan tapi Kang, jujur saya di luar dugaan saya ini. Walaupun masih keduga sama Kang Umar. Karena kan ya bagus, Hal Wali Songo sudah alhamdulillah berjalan dengan lancar, selamat. Mudah-mudahan kedepannya terus akan ada, kan begitu. Kiai Wafi tadi dengar nggak? Ini Sidi Husain ini ternyata dari Jilani yang membela Bang Alawi. Beliau ini namanya Husain, Sidi Husain. Ngebela Bang Alawi, ini keren ini. Jadi ini yang mempererat itu. Yang mempererat ini. Bukan ngaku-ngaku Jilani malah nyerang Bang Alawi. Lah. Semua keluarga Al-Jailani, Pekalongan, Jakarta itu mengakui Bang Alawi. Semuanya. Alhamdulillah. Naam Habibi. Saya punya keluarga dari ada dari Jakarta, Condet. Terus dari Pekalongan. Ini setuju sekali membantu mereka. Bahkan banyak yang diisbat oleh mereka sekali. Kami ini hanya menyampaikan apa yang ada. Kami ini sama makhluk yang biasa, tidak luput dengan kesalahan, akan tetapi kami ingin mendapatkan ke saudara-saudara yang lain. Garis bawahi, tapi kalau memang ada di antara kita ada oknum habaib, maka wajib untuk menegurnya gitu. Kiai Wafi, ini pindah ke Kiai Wafi nih, Kang Umar gantian ke Kiai Wafi. Kiai Wafi ini ya jangan, kita belak-belakan aja ya. Ada beberapa poin lah yang mungkin kita tidak cocok dengan Kiai Said. Nah untuk sekarang Kiai Wafi, tolong berikan berikan komentarnya kepada Kiai Said. Betul. Jadi memang kasus sekarang ini termasuk apa ya? Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada para habaib. Ya, di saat Kiai Haji Said Agil Siraj menyampaikan tentang keturunan ya jalur Sunan Gunung Jati yang tidak kita sangka ternyata beliau pro kepada pendapat Bani Alawi atau Ba'alawi dan pendapat kita secara umum. Dan saat itu para orang-orang yang melakukan tesis ilmiah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum itu terdiam tanpa bisa bicara itu. Ya mau disanggah gimana, itu acaranya resmi sekali kan gitu. Terus dan ternyata di balik itu kita tahu bahwa yang dihafal oleh Kiai Haji Said Agil Siraj itu adalah apa yang kita hafal dari dulu kan begitu. Ya itulah. Jadi ya alhamdulillah. Jadi ketika seperti Gus Fuad
mengatakan beliau ini sedang sakit atau beliau hafalannya mungkin sudah tidak kuat lagi dan lain sebagainya ya, kalimat-kalimat yang mengindikasikan ke sana. Ya sebenarnya itu mau mengucapkan kalimat kasar, tapi berhubung yang mengatakan adalah Kiai Said Agil, beliau tidak berani, kan begitu. Coba yang mengatakan adalah salah satu dari Ba'alawi, beliau akan mengatakan, oh kamu ini pikun, gitu pasti. Atau kalau yang ngomong Kiai Misbah, habis selama sama Fuad Pleret. Apalagi saya, kalau sampai saya yang ngomong, oh budak Yaman gitu nanti. Gitu. Berhubung yang ngomong Kiai Said Agil, jadi beliau bilangnya itu agak halus ya, agak diperhalus. Beliau lagi sakit katanya. Apa kaitannya sakit sama hifdzul ansab itu apa kaitannya? Kan tidak ada kaitannya kecuali sakitnya itu sakit gila atau yang lain. Tidak bolehlah kata saya. Jadi ya inilah kita sekarang hadir di zaman yang mana para nakib, ya para nakobat atau para ahli nasab itu dikritik oleh orang-orang yang titelnya belum sampai kepada tingkat nasabah. Ya, selamat datang di dunia tipu-tipu. Plus 62. Jadi makanya kemarin narasi saya, Kiai, di YouTube juga, junior alumni Sidogiri ditolak Kiai Imad, malah yang nampar senior alumni Sidogiri alias Kemis, Pak. Dengan taktik yang sangat apik. Ya itulah. Tapi tetap ya, memang betul kata. Termasuk ini hadorohnya kemarin ke para habaib semua, Bang Alawi. Iya. Terus Kiai Wafi, setelah positif Kiai Imad memang menolak keras berdiskusi dengan jenengan, apakah tesis jenengan itu akan di-up di media apa masih ditahan dulu untuk kemungkinan yang tidak terduga misalnya? Ya iyalah, nanti pasti di-up, dan saya yakin setelah itu di-up, mau ngomong apapun tidak akan bisa membantah sudah. Mau ngomong apapun, mau bantah bagaimanapun nggak akan bisa dibantah nanti. Kalau mau bantah saja kepada nakib-nakib yang ahli nasab itu, gitu aja. Jadi, ya sebenarnya atas narasi yang mereka bangun bahwa jenengan tidak level itu, saya sudah menahan diri berapa hari ini Kang Umar ya, bahwa saya tuh pengen ngomong begini nih. Bagaimana kalau Kiai Wafi ngebalikin dengan alma maternya? Alma mater mana yang nandingin Sidogiri di Indonesia? Ya mabok, artinya alumni mana gitu. Tapi untuk saya menahan diri itu loh. Padahal saya pengen ngebalikin gitu. Ada Ustaz. Ya sebenarnya tidak apa-apa lah. Mau dikatakan tidak level terserah. Ada yang bilang begini, salah satu YouTuber ya. Kalau mau melawan Ki Imaduddin itu minimal harus faham alfiyah, kata dia. Sebenarnya ya dengan dia mengatakan faham alfiyah itu, saya pengen nantang dia hafalan alfiyah beneran gitu. Dan bahasa itu kayak mirip apa ya, sebenarnya secara tidak langsung natijah daripada omongan itu, kalau mau melawan Kiai Imad minimal hafal alfiyah. Sebenarnya dia sudah mengakui jenengan itu selevel. Kan secara langsung begitu. Lawan jenengan alfiyah di luar kepala kan gitu loh. Aduh, saya kan cuma berarti, apa ya? Kok ngelesnya banyak banget gitu loh. Ngeles itu ya 1-2 aja lah gitu. 1-2 aja kalau mau memang nggak menerima diskusi. Kan alasannya di pesan suara itu kan tidak menerima diskusi kan karena takut perpecahan. Karena sama-sama orang NU katanya. Loh, emangnya Habaib itu bukan orang NU? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan utusan dari RA katanya ya, bukan utusan dari Robito Alawiyah. Emangnya Ki Haji Imaduddin utusan dari pribumi? Emangnya dia utusan dari Bani Adam gitu? Emangnya dia utusan dari Wali Songo? Sudah kita sampaikan. Kalau mereka mengatakan contohnya harus paham ilmu nahwu sorof minimal. Loh, tunggu dulu kata saya. Harus paham nahwu sorof. Loh, bukannya nahwu sorof ini pelajaran pertama kalau di pesantren gitu loh. Gimana sih kata saya? Alfiyah itu dipelajari sejak kelas 6 ya, kelas 6 ibtida. Dan saya
eh, saya pribadi Ustadz tidak pernah kelas 6 ibtidaiyah ini saya tidak pernah. Kalau sanawiyah iya. Makanya contoh seumpama coba buktikan kamu bisa alfiyah seumpama. Loh, ini sebenarnya mau debat masalah nahwu soroh apa ilmu nasab sih, kan begitu pertanyaannya. Tapi kalau seumpamanya tidak percaya, tidak usah tidak usah tinggi-tinggi lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah isi makrifat wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa wahin dawabni wal gulami waladhi. Ada alnya al harfu ta'rifin awila mufaqat fanamatun araf takun fihi naman. Menjadi mubtadaun zaidun wa adhirul khabar in kunta zaidun adhirul manitadar. Hukumnya rafa wa rafa'u mubtada ambil tidak kata rafu khabar bil mubtada. Kalau cuma seperti itu panas. Kalau cuma seperti itu kan itu pelajaran pertama di pesantren kan. Gitu loh. Yang ngomong begitu Kiai, itu sebenarnya nggak tahu Sidogiri. Intinya nggak tahu Sidogiri, udah titik itu. Makanya tadi saya jelasin profil Sidogiri sedikit doang gitu. Tadi di YouTube kita jelasin profil Sidogiri. Ya, aduh. Tadi banyak banget. Kiai Naja, tadi siang itu ada pertemuan, diskusi, bahasanya diskusi. Dari Terah Sunan Gunung Jati. Sebetulnya itu acara Terah Sunan Gunung Jati. Tapi tiba-tiba yang hadir dari Naat pun ada. Dan sudah didiskusikan di situ Kanoman, Kesultanan Kanoman itu tetap larinya jalurnya ke Azamat Khon. Dan dari Besar di mute dulu tuh. Dan dari perwakilan ini Banten mengatakan tidak mewakili Kesultanan Banten. Nah, jadi untuk Cirebon itu masih ada yang masih jalur Azamat Khon. Jadi masih prematur juga ilmiahnya Kiai Iman. Versi kubu mereka sendiri ya. Ya, karena kan versi mereka kan yang paling soheh mereka semuanya salah. Aduh. Apalagi kalau sampai modenya mode debat ya. Aduh. Itu ya gimana gitu. Tadi saya sampaikan di YouTube, kalau dengan Fuad Pleret, saya pastikan Kiai Wafi jauh-jauh lebih alim ketimbang Fuad Pleret. Kalau tidak terbukti kebalikan, bahkan ngimbangin sajalah, jangan ngelebihin Kiai Wafi. Jenengan saya bilang, saya siap lompat dari pohon kelapa di samping rumah saya. Pohon, bukan dari buah kelapa. Saya siap lompat dari Ini pohon kelapa, serius. bagian barbar ini memang. Yai, saya naik kelapa di sebelah rumah saya itu ada kelapa, saya naik, saya left nih, memenuhi ucapan orang Banten nih pegang omongan, saya loncat, sumpah serius. Kalau sama Pleret itu, saya pur habis gitu istilah taruhannya pur habis. Ya, kalau seumpama diskusinya sama beliau, sama Gus itu, ya saya nanti yang ngasih syarat nanti minimal hafal alfiyah, faham ulumul Quran ya, minimal hatam al-itqon ya, al-itqon fi ulumil Quran hatam. Jadi kalau mau ditanyakan itu muhkam, mutasyabih, kemudian Mansur itu harus paham juga kan gitu. Al-Haziri, Al-Busiri. Nggih, Sidi. Ya, Sidi Husain. Kecil suaranya, Sidi Husain. Sebenarnya beliau ini Ustadz Wafi. Lagi ngobrol sama orang. Aja. Sebaiknya Ya. perdebatan ini sebenarnya cukup kita ini membela dengan hal yang memang wajar. Karena banyak orang yang di luar sana menginginkan terjadinya peperangan yang enggak diinginkan. Ya kalau memang Ustadz Wafi menginginkan suatu perkara untuk debat, tafadhal ahlan wa sahlan. Kalau mau debat dengan nahwu wa sorof, qulhatul i'rab, tafadhal. Baca kitab Syekh Abdul Muhammad Qasim, Ali Al-Hariri, Al-Busiri, baca, gak apa-apa. Baca kitab Alfiyah, tafadhal. Baca kitab Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan, tafadhal, haknya antum. Saya senang sekali ketika ada seorang kiai yang
memang notabene-nya ingin membuktikan suatu ilmu, tapi bukan untuk saling diadukan, tapi untuk mengimbangi. Contoh, Ustadz Wafi ingin mengimbangi Kiai Haji Imaduddin, itu gak masalah. Saya mendukung baik. Tepatnya memenuhi tantangan, karena Kiai Imadnya kan dari panggung ke panggung itu nantang Siti Husain, udah nantang siapapun. Ya, beliau mengucapkan, jadi Ustadz Wafi harus mengucap aku min ba'di iftitahil qaul bihamdil qawli syadidil haul wa ba'du fadlul salam ala nabi sayyidil anam. Itu maksud di sini, mereka berucap, kita pun berucap. Mereka bersuara, kita bersuara. Gitu. Iya. Antum rijal wa nahnu rijal. Naam, antum imrah wa nahnu imrah. Contoh gitu. Hakadha kal mithli. Jadi yadkhulu alaiha qadwasin. Iya. Ya itu Ustaz. Ya, Apa ya? Andaikan beliau cuma membuat tesis, lalu beliau mengajak diskusi santai, kan enak kan? Berhubung di panggung, di podium, bahasa beliau panas. Seolah-olah beliau itu orasi ingin menjatuhkan marga Bani Alawi. Seolah-olah Bani Alawi ini menjajah ke sini, kan gitu kalimatnya. Sehingga ketika beliau melontarkan kalimat tersebut, lalu sampai ada kalimat siap debat dengan siapapun live, kan begitu, 3 hari 3 malam. Kemudian ketika saya imbangi kalimat itu dengan mengajak diskusi ilmiah terbuka live, kok malah saya yang disalahkan sama pendukung mereka. Bilang ndak level lah, bilang bocil lah, bilang budak Yaman lah. Pokoknya hujatannya kepada saya itu macam-macam sudah. Padahal andaikan beliau orasinya tidak mengajak lalu merendahkan seluruhnya, karena sebenarnya saya paham Ustaz ya, beliau sedang tertuju kepada oknum-oknum habaib. Nah, kalau ada habaib yang omongannya kasar, mencaci, menghina, saya pun tidak akan pernah membela. Saya pun pasti akan menyalahkan kalimat tersebut, karena mau diilmiahkan gimana? Namanya mencaci, Rasulullah sudah mengatakan la yambagi lil mu'min ayyakuna ta'an wala la'an, kan begitu. Tidak boleh bagi umat Islam itu untuk melaknat, untuk mencaci, tidak boleh. Tapi kok menyeluruh semua Bani Alawi, bahkan berarti kan sedunia, berarti kan bukan hanya di Indonesia, dan kalimat beliau tantangan, maka saya tergugah ya, hati saya tergugah untuk benar-benar di-live-kan gitu Ustaz ceritanya. Dan yang diserang nasabnya, bukan kekeliruan dari si oknum, bukan, tapi nasabnya. Itu dua hal yang berbeda. Makanya pernah saya sampaikan kepada Kiai Yusuf Mubarak, saya bilang, Mbah, kalau Abah tidak sepakat dengan sebuah pengakuan, sikap, kritik Habibnya, sebut nama, biar nggak melebar. Sebut nama sekalian. Kalau nasabnya, ya bingung. Kok nasabnya yang diserang, datuk-datuknya nggak punya salah, nggak punya dosa. Kok diserang habis-habisan, dituduh antek penjajah lah. Luar biasa. Iya. Habib pun kalau mencaci, menghina, ya kita tidak akan membela. Tetap salah, ya sudah salah. Karena tidak ada ajaran maksum selain para nabi, itu tidak ada. Ajaran maksum selain para nabi, makanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab yang namanya Ismatul Anbiya. Tidak ada Ismatu Dzurriyyatil Anbiya, gak ada. Gitu. Gak ada. Makanya baca kitab Fakhruddin Ar-Razi itu, teman-teman, jangan Syajarah Mubarakah aja. Beliau kitabnya banyak gitu. Ya begitu. Jadi karena orasinya seperti itu, ya saya tergugah gitu. Wah, hebat berarti ini kan, sampai 3 hari 3 malam gitu. Saya nggak berani, Tad. Debat 3 hari 3 malam, nyerah saya. Saya butuh makan, butuh istirahat, butuh kelon. Nggak berani saya 3 hari 3 malam. وعلى هناك السادة عن المدار مشبتة ولا نسمع الأصل في الأسماء. Sidi Husain suaranya kecil, Sidi. Ya, Sidi. Kecil suaranya. Tadi ngobrol sama orang lain gitu. Oh. Udah Kang Umar pantek tuh, Kiai Wafi tuh, biar keluar materinya tuh.
ثم نعين متى وأين وأين. Jadi yang di Tahdhibul Ansab itu cuman ngomongin cucu ya. Oke. Iya, makanya min waladihi kan begitu. Ya zero. Ada kalimat min kan. Jadi beliau bukan sedang menjelaskan siapa saja anaknya, tapi yang beliau jelaskan itu siapa keturunannya, kecucunya kan begitu. Makanya ada lafal huruf jar min bermakna taba'id. Huruf jar ada 20. Di alfiyahnya itu haka huruf al-jari wa yamin ila hatta qala hasya'ada fi an alamun munduru bala mukai wa watawal kafwal bawala ala wa mata. Nah, itu ya alfiyah itu ya. Saya kalah ilmu ini dari Kiai Wafi. Saya taunya min itu cuma 19. Ternyata Kiai Wafi taunya 20. Berarti kalah satu ini saya dengan Kiai Wafi. Ampun Kiai Wafi, ampun. Ya enggak, maksudnya apa ya? Ya gitulah Ustadz, kan namanya juga kajian ilmiah gitu loh. Jadi kalau memang ada oknum para habaib yang kasar dan lain sebagainya, ilmiah saja, jangan diserang nasabnya. Kalau diserang nasabnya itu berarti umum sedunia nanti itu yang diserang, gitu loh. نعم نعم أنا موافقين أستاذ. Iya, contoh nih Habib Bahar, ya Habib Bahar kan kasar tuh. Kita mengatakan la yang bagi lil muslim ayyakuna ta'an walal la'an. Nah, monggo ilmiah gitu, tidak boleh. Seharusnya Zuriyah Rasulullah ini mencontohkan harus lebih baik daripada umat biasa gitu. Nah, tapi kalau yang diserang nasabnya, nah ini sudah kajian lain ini. Gitu. Kajian yang berbeda. Kajian yang berbeda, nasab yang berbeda. Seharusnya kalau memang ada seorang oknum yang melakukan perkara yang batil, yang menerjang syariat Nabi, maka harus ditindaklanjuti semuanya. Karena kan syariat itu lebih di atas daripada pangkat kita. Dia mau sayyid, wa ya syarif, wa ya habib. Kalau memang dia memang ini melanggar aturan syariat, melanggar daripada hukum, harus ditindaklanjuti semuanya. Saya tidak setuju, tidak mufakat ketika ada orang yang membela seorang sayyid yang kelakuannya tidak mencerminkan daripada leluhurnya gitu. Saya tidak tidak setuju dengan itu. Saya setuju dengan Kang Mahesa, setuju dengan Ustadz Wafi apa yang dikatakan. Selama ini pun saya sama, itu suka menegur, suka mengingatkan kepada para habaib yang memang sudah melampaui batas mereka. Ada yang begini hakada. Al-Fakir gak mau menyebutkan aib-aibnya ya. Cukup gini gitu. Cukup anak tahu. Pokoknya selama ini anak ini wallah itu suka menegur. Terkadang Al-Fakir suka ribut sama habaib juga yang memang oknum ya. Tapi yang habib-habib yang Masya Allah tidak ada. Kami baik gitu. Kami tujuannya baik untuk mengingatkan saudara-saudara kami yang ada di sana gitu. Terkhusus kepada Bani Alawi, yang mana Bani Alawi itu notabene-nya di Indonesia paling banyak daripada Al-Jailani, dari marga yang lainnya. Bani Alawi paling banyak di Indonesia, saya katakan. Walaupun memang Al-Jailani banyak di Indonesia, tapi kebanyakan mastur, tidak mau ketahuan. Ada banyak di Pekalongan, ada Al-Jailani, tapi bukan dari Aulia Tis'ah. Itu beda lagi jalurnya. Beda jalur gitu. Ya, Tapi sekarang kan mereka mengklaim dari Al-Jilani, berarti jenengan dari jalur sampean Siti Husain. Ini jenengan aja nanti yang ngejewer mereka ini. Memang dalam bab ini jenengan yang layak menjewer mereka ini. Dari jalur jenengan yang diklaim Al-Jilani. Betul. Saya kan pernah menanyakan kepada yang ada di Irak, Naqabah Al-Ashraf Irak, mengatakan bahwasanya mereka mengatakan jalur nasabnya kepada Sayyid Soleh. Sayyid Soleh punya anak namanya Abdul Aziz. Tahu saya data itu tidak ditemukan Sayyid Soleh mempunyai anak Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz ini kan putra yang kedua atau ketiga dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang mana Abdul Aziz ini sanad wa tariqah Qadiriyah dari Al-Qadiri, baik dari Syekh Muhammad Darwis, dari Syekh Hasanin dari Maghrib. Itu dari jalur Abdul Aziz, baik dari Syekh Abdul Karim Tanara, Syekh Ahmad Khatib Sambas, itu jalurnya kepada Syekh Hisamuddin, Syekh Abdul Aziz Al-Hattaki. Abdul Aziz ini anak Al-Qutbur Rabbani Al-Gauth, bukan cucu Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, mereka mengklaim bahwa Sayyid Saleh ini mempunyai anak Abdul Aziz. Ini kan nasab munqati', batal menurut saya. Setahu saya tidak ditemukan data yang mengatakan
Sayyid Ahmad Sayyid Soleh ini punya anak Abdul Aziz gitu. Tapi kan Allah Ta'ala bisawab, biasa nggak bisa menentukan seorang itu seorang Sayyid dan enggaknya kalau bukan ada pentahkikan, penelitian bagaimana penelitian itu kan. Bisihati nasabnya kaif. Hakadha. Ustadz, saya bisa minta nggak nomor WhatsApp-nya Ustadz? Tafadhal. Kang Mahesa pun mempunyai. Nanti saya kirim. Iya, untuk itu kelengkapan data-data yang saya punya lah gitu. Jadi saya juga butuh data dari nakib-nakib yang ada di luar gitu. Beliau tepat. Beliau Sidi Hussein ini orang yang tepat. Nanti jenengan dikasih informasi data. Saya mempunyai grup Arab itu Nakobah itu mempunyai 16 grup Nakobah itu. Satu Nakobah itu ada yang 500 grup, 500 orang. Ada yang 200 orang. Itu ada anggota, ada nakib, ada per satu orang perbani, masing-masing ada nakibnya. Itu bisa kita untuk menghubungi mereka. Nah, setahu saya kelompok mereka ini dari Indonesia membuat Nakobah itu pertama dulu saya pernah dimasukkan oleh mereka di grup Nakobah mereka. Namanya Nakobah As-Sadatul Ashraf sama As-Sadah Al-Ashraf Alul Bait. Dua grup ini memang udah dibikin di tahun 2021, tetapi banyak kejadian yang memang tidak masuk akal. Jadi grupnya itu cuman sedikit, anggotanya sedikit, dan yang saya ketahui ini adalah orang-orang yang tuzawir ansab, penjual ansab kata saya. Sehubung saya dapat khabar dari para nakib-nakib yang ada di luar bahwa orang ini pemalsu, orang ini gini latar belakangnya gitu. Lah, yang di grup ini nih, yang di grup di Indonesia ini saya sebutkan di sini seperti Basyaiban ya, Indonesia itu kan mempunyai grup, yang grupnya itu khusus nakib, memang ada khusus nakib, cuman sedikit orangnya, 13 orang. Satu grup 13 orang doang. Gitu kan untuk pembahasan tentang bagaimana nasab, pembuatan syahadah nasab gini nih. Lah kalau grup saya itu lebih daripada ini besarnya. Bukan hanya 1-2 grup kata saya. Saya memiliki grup itu sampai ada 10 grup, 16 grup sekarang. Sidi, boleh nanya nggak nih? Ringan aja. Tentang isu di Indonesia ada yang memperjualbelikan sertifikat ataupun syahadah nasab. Itu benar nggak? Nggak usah sebutin merek. Ada nggak isu? Ada banyak. Tuzawir ansab wa bai'ul ansab wa syahadatun nasab katsir.